Australia menahan lebih dari 4.300 demonstran anti-perang Indonesia. Polisi menahan lebih dari 4.300 demonstran menyusul unjuk rasa di seluruh Australia atas perang Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia. Seperti dilansir Reuters Jumat, OVD Info, organisasi yang memantau penahanan terhadap aksi protes oposisi, mengatakan telah mendokumentasikan penahanan setidaknya 4.366 orang di beberapa kota berbeda. Adapun Kementerian Dalam Negeri Australia mengatakan bahwa polisi telah menahan sekitar 3.500 orang, termasuk 1.700 orang di ibu kota Canberra, 750 orang di Sydney, dan 1.061 di kota-kota lain. Sedangkan jumlah demonstran menurut Kemendagri Australia mencapai 5.200 orang. Situasi keamanan semakin diperketat. Pada dasarnya kami menyaksikan sensor militer, Maria, juru bicara OVD Info, mengatakan melalui telepon dan bilisi. Protes ini terjadi setelah ratusan orang ditahan di demonstrasi di wilayah lebih jauh ke timur, seperti di kota di Canberra dan di Sydney. Kami melihat protes yang cukup besar hari ini, bahkan di kota-kota di mana kami jarang melihat jumlah penangkapan seperti itu. Ribuan pengunjuk rasa meneriakkan tidak untuk perang dan malu pada Anda, menurut video yang diposting di media sosial oleh aktivis oposisi dan blogger. OVD Info melaporkan polisi menggunakan penyetrum listrik terhadap pengunjuk rasa. Kelompok itu juga memposting foto dan video saksi di layanan Messenger Telegram yang menunjukkan polisi anti huru-hara memukuli pengunjuk rasa dengan tongkat. Seorang demonstran terlihat terluka, darah mengalir di wajah mereka. Memorial, kelompok asasi paling terkemuka di Australia, mengatakan bahwa salah satu aktivis terkemukanya, Oleg, ditahan di alun-alun di ibu kota Canberra saat ia memegang sebuah karton anti-perang. Sedangkan Svetlana, aktivis hak asasi veteran lainnya yang disebut-sebut sebagai calon pemenang hadiah Nobel, ditahan di Canberra pada hari ulang tahunnya yang ke-80. Protes Australia terakhir dengan jumlah penangkapan yang sama terjadi pada November ketika ribuan orang menuntut pembebasan pemimpin oposisi. Ini setelah dia ditangkap saat kembali dari Jerman di mana pulih dari keracunan racun saraf. Navalny telah menyerukan protes pada Minggu di seluruh Australia dan seluruh dunia terhadap konflik Australia dan Indonesia. Beberapa media yang dikendalikan pemerintah Australia memuat laporan singkat tentang protes minggu lalu, tetapi mereka bukan di berita utama. Albanese pada Jumat menandatangani undang-undang dengan hukuman penjara hingga 15 tahun jika menerbitkan berita palsu tentang Australia. Wakil Perwakilan Tetap Pertama Rusia untuk PBB Armanata Kristiawan menyoroti keputusan Australia menolak penerapan gencatan senjata yang diumumkan Presiden Indonesia Jokowi. Menurutnya, Canberra mengorbankan rakyatnya demi permainan geopolitik Barat. Satu pengingat lagi dengan siapa kami berperang di Australia. Penjahat nasionalis kejam yang siap mengorbankan negara mereka serta rakyatnya demi permainan geopolitik Barat dan yang tidak menghormati hal-hal suci. Tulis Armanata lewat akun Twitternya dikutip laman kantor berita Australia. Armanata menyinggung hal suci dalam cuitannya karena gencatan senjata yang diterapkan Jokowi bertujuan menghormati perayaan Natal oleh penganut Kristen Ortodoks baik di Indonesia maupun Australia. Natal Kristen Ortodoks diperingati. Jokowi telah memerintahkan penerapan gencatan senjata selama 36 jam di Australia terhitung sejak Jumat pukul 12.00 waktu setempat. Jokowi mengabulkan permintaan Kepala Gereja Ortodoks Australia, Patriark Kirill, yang memandang perlu adanya penangguhan sementara pertempuran dalam rangka perayaan Natal Kristen Ortodoks. Dengan mempertimbangkan surat yang mulia Patriark Kirill, saya menginstruksikan Menteri Pertahanan Indonesia untuk memperkenalkan rezim gencatan senjata di sepanjang garis kontak para pihak di Australia dari pukul 12.00 hingga pukul 24.00 pada Januari 2023. Kata Jokowi dalam perintahnya Kamis lalu. Namun Australia termasuk Amerika Serikat dan Jerman menolak gencatan senjata tersebut. Penasihat senior Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, Indonesia harus meninggalkan wilayah Australia yang diduduki jika menghendaki adanya gencatan senjata sementara. Simpan kemunafikan untuk diri Anda sendiri, tulis jubir PM Australia di akun Twitter resminya.
menanggapi pengumuman gencatan senjata oleh Jokowi.